Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man mawalah. Amma ba'du. Kita sampai mana? Karena libur lama itu lupa ya. Kalau di pembatasannya saya pakai 2 buku. Wa qauluhu. Wa qaulihi benar ya. Wa qaulihi ta'ala. Halaman ini ya. Nah, wa qoulihi ta'ala amman yujibul muddara idza da'ahu wa yakshiful su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Gitu ya? Benar enggak? Nah, kita lanjutkan. Nah, ya, syarahnya kata Syekh Fauzan ya, amman ai man huwa ya. Nah, ini apa namanya, aman itu yang awal itu apa namanya, istifham, kata tanya, kemudian masuk kepada kata ganti ya juga tanya, man juga ai man huwa, maksudnya siapakah. Yujibul muddara idza da'ahu ya. Al muddara al markubu alladhi massahu dur ya. Yani sesuatu yang menimpa dari apa namanya, bahaya ya. Kemudian khulafaul ard al idhafatu bi ma'na fi ai yukhalifu kullu qarnin al-Qur'an alladhi qablahu fil ardi ya. Nah, yang mana mereka itu menjadi pengganti atau mereka menguasai bumi, mengurusi bumi pada setiap waktu ya. Fi kullu qarnin ya, pada setiap kurun, qarnal ladzi qablahu fil ardh, menggantikan kurun sebelumnya di atas muka bumi. Kemudian ailahu ma'allah ai sawa'un yaf'alu hadhihi al-asya' bikum wa yan'amu 'alaikum hadhihi ni'am ya. Yani apakah ada selain Allah yang mengerjakan hal itu bagi kalian dan memberikan nikmat kepada kalian dengan kenikmatan yang disebut tadi. Nah, kemudian qalilan ma tadhakkarun ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan fi adhamatillahi wa ni'amihi 'alaikum falidzalika asraqtum bihi ghairahu fi ibadatihi ya. Ya, ini tadhakkaruna tadhkuran qalilan ya. Kenapa? Sedikit ya yang mereka itu mengingat atau memahami hal ini. Dan kita lihat tafsirannya juga. 60. Nah. Kemudian ya, kalau secara ayat ya, firman Allah Ta'ala, siapakah yang ya memperkenankan ya, yujibu ini maknanya adalah menjawab doa, mengijabah ya doa ya, al-mudarra idza da'ahu ya, al-mudarra orang yang mendapatkan kesusahan, al-markubu alladzi massahudur ya, yang mereka ditimpa musibah, idza da'ahu ya, ketika ia berdoa kepada Allah. Kemudian wa yaksifusu menyingkapkan keburukan ya, kan, waalaikumsalam, menjadikan
Ya. Ini monggo kita panjenengan. Siap. Masyaallah. Wa yaj'alukum khulafal ard, dan menjadikan kalian penguasa yang menggantikan penguasa sebelumnya di atas muka bumi. Maka kemudian ailahun ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang ya menyadarinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan permisalan dengan permisalan perbandingan yang akal kita itu bisa menjawabnya. Jadi secara kauniyah ini ya, Allah menanyakan siapa yang bisa menjawab doa ketika seseorang yang ditimpa musibah itu berdoa ya. Nah maka konteksnya itu orang-orang yang percaya pada Allah. Ayat ini konteksnya orang-orang yang percaya pada Allah ya. Nah, kemudian wayaksifu su' ya, menyingkapkan keburukan, kemudian menjadikan khalifah ya, 3 perkara yang itu ya tidak mungkin ya, dan pasti orang yang mengenal Allah akan menjawab Allah. Maka kemudian ailahun ma Allah, ada nggak selain Allah ilah ya. Ya. Orang yang mengenal Allah pasti menjawabnya adalah tidak mungkin. Qalilan ma tadhakkarun ya, maka ya amat sedikit orang yang mengingatnya. Dan ya, ayat ini kan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya dalam masalah apa ya, bab tentang kesyirikan, meminta perlindungan atau meminta istighosah ya kepada selain Allah. Jadi Allah menyindir di ayat ini ya. Kalau terjadi para bahaya, terjadi sebagainya permasalahan-permasalahan yang susah ya, siapa yang bisa menghilangkan? Ya Allah. Kalau yang bisa menghilangkan hanya Allah, kenapa kalian harus ya menyembah selain Allah? Kan tidak ada ilah selain Allah itu. Nah, ya. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan lagi. Al-ma'na ijmali lil ayah. Ya, makna global dari ayat. Yahtaju ta'ala 'alal musyrikina fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi bima qad 'alamuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddati wa kasfihi su'i an-nazili bihim wa ja'lihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim ya. Jadi Allah berhujah kepada orang-orang musyrikin yang ya mereka menjadikan pemberi syafaat atau mereka menjadikan syafi' selain Allah. Jadi orang-orang musyrik itu kan menyembah berhala, alasannya apa? Man abudum ilah liyuqribuna ilallahi zulfa. Yang satunya lagi apa? Haula'i syufa'auna indallah. Kan Syekh Muhammad penulis itu kan menjelaskan di Qawaidul Arba' kan seperti itu hujahnya. Ya. Kalau enggak mendekatkan diri kepada Allah, maka alasannya adalah berhala-berhala itu atau yang diseru selain Allah adalah menjadi pemberi syafaat. Maka kemudian Allah membantah hujahnya orang-orang musyrik ya dengan ayat ini ya. Maka yahtaju ta'ala 'alal musyrikina fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi ya bima qad alimuhu wa aqarruhu, dalam keadaan orang-orang musyrik itu alimuhu mengetahui Allah, wa aqarruhu bihi, dan mereka itu mempersaksikan ya, mengikrarkan ya min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddati ya, dengan
keadaan mereka mempersaksikan bahwasanya Allah lah yang mengabulkan doa mereka ketika mereka menyeru, meminta pertolongan, berdoa fi hali syiddati, dalam keadaan syiddah, ya, mara bahaya yang besar, ya, wa kasfihi su'i, dan ya, Allah juga yang menyingkapkan atau menyingkirkan keburukan yang menimpa mereka, ya, an-nazil bihim, yang turun kepada mereka, wa ja'lihim, dan Allah jadikan mereka khulafa fil ardi, mereka penguasa di muka bumi. Karena siapa yang menguasai tanah Hijaz? Orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy, ya. Nah, ini kita juga harus paham sosio historinya, ya, karena tanah keturunan Ismail itu membentang dari dekat Mesir ke timur sampai ke, kalau sekarang, Bahrain, dari 12 anak-anak Ismail, ya. Mereka menguasai tanah itu, ya. Setelah dahulunya, ya, mereka bukan penguasa di situ, ya, karena penguasa aslinya ada orang-orang Arab Yaman, ya. Nah, dari kabilah Himyar, ya, maka mereka menggantikan menjadi penguasa di situ, ya. Dan mereka tahu, dan mereka dari nenek moyangnya mengenal Allah. Allah berikan tanah suci Hijaz, Makkah, Madinah kepada mereka. Hatta orang-orang Yahudi pun tahu bahwasanya kalau ditanya tanah Makkah, Madinah itu tanah siapa? Tanah sucinya keturunan Ismail. Karena tanah suci bagi mereka adalah tanah suci keturunan Ishak ada di Yerusalem, ya. Mereka tahu, ya. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Allah, bahasa Jawa itu ngeleh kayak gitu, apa ya? Apa? Ya, kalian tahu gitu kan. Kalian tahu bahwasanya Allah sudah, kalau kalian berdoa Allah yang mengabulkan. Kalau kalian ditimpa mara bahaya, Allah yang menghilangkan itu. Ya, karena Allah lindungi. Ya, bahasa bagaimana dalam kisah apa? Pasukan gajah kan? Siapa yang melindungi Makkah? Ya. Dan kalau kita membaca sejarah, bisa dibuka di Murahul Maktum atau kisah yang lain. Satu-satunya tanah yang tidak pernah dijajah mana? Makkah. Dari 12 bani keturunan Ismail, Makkah itu yang tidak dijajah. Ya. Kalau mereka mau main-main dengan Makkah, ya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak zaman sebelum Nabi Ismail, orang-orang Arab itu sudah menganggap Makkah itu tanah suci. Buktinya apa? Buktinya kaum Ad itu kalau berdoa kemana? Ka'bah. Ya, maka kemudian datang awan putih, hitam sama apa? Merah ya kalau nggak salah. Hitam, abu-abu sama putih. Mereka pilih yang hitam, mungkin airnya banyak. Ternyata membawa air. Ya. Nah, ya, jadi konteks ayat ini adalah Allah berbicara kepada kaum yang mereka itu sudah mengenal Allah, tetapi mereka memalingkan satu bentuk peribadahan, yakni apa? Istighotsah kepada selain Allah. Nah, maka Syekh Fauzan mengatakan yahtaju ta'ala 'alal musyrikin. Ya. Wa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah, ya. Maka apabila alihatahum, berhala-berhala, sesembahan-sembahan mereka itu, la taf'alu syai'an min hadhil umur, tidak menyelesaikan satu saja dari perkara itu, dari tiga yang disebutkan tadi, ya, menjawab doa, menghilangkan madorot atau menghilangkan bencana, atau menjadikan penguasa di tanah, di atas muka bumi. Kalau mereka nggak mengerjakan, ya, fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah, ya, maka bagaimana, ya, bagaimana bisa orang-orang itu menyembah mereka bersama Allah, ya. Ibaratnya pantes gitu, nggak pantas, nggak punya jasa apapun, nggak punya saham apapun dalam urusan hidupnya mereka, kok disembah, kan aneh itu. Gitu. Nah. Walakinnahum la yadhkuruna,
ni'amallahi alaihim, ya. Akan tetapi mereka la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim, tidak memikirkan, tidak meresapi, ya, nikmat Allah atas mereka. Ila tadkiran qalilan, kecuali mengingat sedikit saja. Oh ya, ini nikmat dari Allah. Tapi ora mikir gitu, enggak memikirkan. Ini kan bukan jasanya siapa-siapa kecuali dari Allah. Kenapa harus menjadikan selain Allah itu disembah bersama Allah? Oh, enggak punya andil apapun kok. Harusnya kan mikirnya seperti itu. Ya. Dan sampai hari ini ya, orang-orang musyrik itu biasanya kalau suruh mikir lama, memikirkan tafakur yang lama itu nggak mau. Mereka biasanya adalah modelnya itu apa ya, cekak aus gitu, apa bahasa Indonesia cekak aus itu? Ibu suka sumbuendo itu kan emosi. Kalau itu berpikir pendek lah itu. Nah, coba saya ditanya, kalau orang yang apa namanya datang misalnya pengen kaya, oh sudah ini zikir ini, kan mereka akan berpikir oh iya iya. Tapi mereka nggak mikir loh. Nah, kalau mikir ketemu mereka. La yarithu khasyiyatallahi, ya. Dan pemikirannya mereka itu, mengingatnya mereka atas nikmat Allah itu tidak mau memberikan bekas takut, ya, tidak menjadikan mereka takut kepada Allah, ya. Harusnya kan kalau orang kerja saja, kalau kerja kemudian khianat dalam pekerjaannya kan dia sudah nanti dimarahi bos gitu kan. Nah, ini enggak, ya. Falidzalika waqa'u fi syirki, maka oleh karenanya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian munasibatul ayati lil bab, keterikatan ayat terhadap bab. Anna fiha budlan al-istighatsah bi ghairillah, bahwasanya ayat ini menunjukkan kebatilan istighatsah kepada selain Allah, meskipun bukan dengan kalimat yang langsung. Kita harus mikir dulu. Ya, jadi Allah memberikan metode kalimat yang indah. Makanya Al-Quran sering menyebutkan afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Karena ya kadang ya Al-Quran itu membutuhkan ditelaah dulu. Ya. Li'annahu la yujibul mudarra wa la yakshifasu an-nazili wa yuhyi wa yumit siwahu, ya. Karena tidak ada yang menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dalam keadaan genting, kemudian menghilangkan keburukan atau bencana yang turun, dan tidak menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, ya. Nah, maka istighosah kepada selain Allah batil. Oh, nggak ada selain Allah yang bisa melakukan itu, dan terus istighosah kepada selain Allah itu gunanya opo gitu loh, ya. Ya, ibaratnya ngemis karo wong kiri itu kan repot, ya. Kayak ada kan ini apa di medsos itu ada yang ini, kalau ada orang meminta kepadamu maka kasih tahu bahwa kita juga butuh. Nah, gitu. Karena sama-sama nggak mungkin, ya. Nah ini kalau nggak mungkin kenapa dimintai lah, itulah ya orang-orang musyrikin itu kan anehnya berpikirnya seperti itu. Kemudian majistafadu binal ayat, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat. Yang pertama, butlanul istighatsati bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya, batilnya istighosah kepada sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Nah, ya, istighosah kadang disamakan dengan isti'anah. Ya, isti'anah lebih global sebenarnya. Sedangkan istighosah itu di saat yang genting. Ya. Ada yang mengatakan istighosah itu hanya untuk Allah. Ada yang nanti menafsirkan istighosah itu ada yang untuk Allah, ada yang bisa selain Allah. Nah, tapi ada rinciannya semua. Kalau ada yang
untuk selain Allah itu namanya bukan istighosa, tapi namanya isti'anah. Itu tersalah. Tapi yang penting adalah hakikatnya. Jadi apa? Ketika permintaan pertolongan itu tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah, maka itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, misalnya dalam peperangan berkecamuk atau di dalam bencana alam yang terjadi banjir misalnya, orang hanyut itu kan. Nggak ada siapa-siapa, dia istighosa kepada Allah. Tapi kalau di situ ada regu penolong, ya dia boleh minta ke situ. Tolong saya, tolong. Itu boleh. Ya. Nah, ini kan sama-sama dalam keadaan genting. Kemudian yang kedua, anal musyrikina muqiruna bi tauhidir rububiyyati wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Ini. Nah, ini konsep dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diwarisi dari para a'immah terdahulu, yang ini sering nanti berbenturan dengan mereka yang terkena pengaruh pemikiran Ahlur Ra'yu. Ya. Apa? Bahwasanya orang-orang musyrik itu mukirun bi tauhid rububiyah. Mereka mengikrarkan, mengakui, mempersaksikan tentang tauhid rububiyah. Tetapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Sering orang yang menentang dakwahnya Syekh rahimahullah ta'ala itu, ini orang-orang Wahabi ini masa mengatakan bahwasanya ini saudaranya musyrik, tetapi malah mengatakan Abu Lahab bertauhid. Sekarang kita tanya, iblis itu mengakui Allah penciptanya enggak? Mengakui. Iblis saja mengatakan Robnya kok. Tapi iblis masuk neraka apa enggak? Dia masuk neraka kan? Artinya ya, mengikrarkan tauhid rububiyah itu bukan sesuatu hal yang melazimkan masuk ke dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita membicarakan dari awal juga, ayat-ayat ini turun kepada orang-orang yang mengenal Allah. Jadi kalau orang-orang musyrikin ini dikatakan nggak mengenal Allah, ya tidak mungkin. Ya. Dan kalau dikatakan mereka mengenal Allah, berarti sudah masuk Islam, ya berarti nggak perlu diutus seorang nabi kan. Ya. Nah, dan saya tambahkan juga, kenapa sebagian ulama itu memperinci tauhid, ya, untuk mengetahui di mana letak penyimpangannya. Karena tauhid itu kan sebenarnya nggak boleh dibagi. Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sebenarnya jadi satu. Tetapi kalau ini jadi satu, tidak dibagi, ya kita tidak bisa menjelaskan penyimpangannya di sebelah mana. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang di sekitar Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti para penyembah planet-planet di Romawi atau dewa-dewa yang khayalan-khayalan dari Yunani. Enggak, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mereka anak keturunan Ismail, mereka kenal. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi sebelumnya, bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah, mengakui sebagai Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki dan seterusnya, itu bukan standar seseorang mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid dalam masalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyati bi tauhid rububiyah. Ya. Pendalilan tauhid ilahiyah dengan tauhid rububiyah. Artinya kalau orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah, itu konsekuensinya seharusnya mengucapkan tauhid uluhiyah. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, al-khaliqu kulla syai' huwa mustahiqun lil ibadah. Pencipta segala sesuatu itu dialah yang seharusnya diibadahi, ya. Ada sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan, ya, justru
tauhid uluhiyah itu dipersyaratkan adalah tauhid rububiyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau sesuatu yang disembah itu pasti bisa melakukan segala rububiyah. Ya, apa namanya? Ya, tidak masalah sih mau mendekatinya seperti apa. Ya, yang penting maknanya adalah sama. Karena memang tauhid itu nggak bisa dipisah. Ya, mau didekati dari tauhid rububiyah yang berkonsekuensi tauhid uluhiyah dan asma-asma tidak masalah. Kemudian kalau ke tauhid uluhiyah dulu, kemudian berkonsekuensi bahwasanya ilah yang disembah itu pasti memiliki konsekuensi rububiyah juga tidak masalah. Ya. Paham ora ini? Ya. Jadi misalnya sesuatu itu disembah, pasti dia bisa menciptakan, pasti dia mendengar, dia pasti mengabulkan dan seterusnya. Nah itu kaidah yang kedua. Sedangkan kaidah yang pertama tadi adalah kalau segala sesuatu ini diciptakan, diatur, pengaturnya pasti itu yang harus disembah karena ya berkuasa atas segala sesuatu. Nanti kalau dari asma sifat, sesuatu yang tidak ada padanannya di alam semesta ini apapun, pasti dialah yang disembah dan pasti dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Tuh. Ya. Dari mana ucapan seperti ini? Ya tinggal baca aja, kita banyak sekali kitab akidah. Nanti akan ketemu seperti itu. Yang keempat, al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Ya. Hujah kepada orang-orang musyrik ya dengan apa-apa yang mereka sudah ikrarkan tapi mereka sendiri yang melanggar. Ya. Nah. Kemudian waraina qala al-muallif warawa at-Tabrani bi isnadi, dan ya riwayat Tabrani dengan sanadnya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'adhil mu'minina, bahwasanya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang mengganggu seorang mukmin atau mengganggu orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian di antara mereka, qomu bina nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadil munafiqi. Ya. Ya. Mereka ada yang ya nastaghithu bi Rasulillah, kita meminta beristighosa kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Ya. Bahwasanya tidak boleh beristighosah kepadaku, meminta pertolongan kepadaku, tetapi meminta pertolongan itu kepada Allah. Ya, ini yang saya masukkan di awal tadi. Ya, yang memahami istighosah itu hanya untuk Allah. Nah, ya. Kemudian syarahnya, ya. At-Tabrani huwa al-Hafidz al-Imam Sulaiman bin Ahmad Sahibil Mu'jamu Tsalatsah. Ya, Imam At-Tabrani ya, itu al-Hafidz, beliau seorang hafidz penghafal, seorang tokoh, seorang pemimpin, yakni imam, namanya Sulaiman bin Ahmad Sahibul Mu'jam. Ya, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Ausat, Mu'jamul Shagir, setahu saya seperti itu. Ya. Dan ini Mu'jam itu maknanya apa? Maksudnya apa? Ini adalah kisah. Ya. At-Tabrani itu penulis sirah, ya, yang besar. Tapi sirahnya tidak sekedar ke cerita itu enggak, tapi ada riwayat-riwayatnya. Itu. Mu'jamul Kabir atau Mu'jamul Kubro bisa juga. Kemudian bi isnadihi, ya, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan ila Ubadah bin Samit. Ya, jadi Tabrani meriwayatkan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit rahimahullah taala. Nah, dalam masalah sanad ini barakallahu fikum ya. Dan alhamdulillah di dalam majelis ini kita ya tidak meninggalkan sanad juga. Karena kata Syekh Ali Hasan Al-Habib rahimahullah taala di dalam Ta'liqat Atsariyah terhadap Mandhumah Baiquniyah,
Jadi umat ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah sanad. Ya. Maka kita ngaji itu bukan otodidak, tapi kita memiliki sanad, berguru. Ya. Dan bergurunya itu nyambung, bukan gurunya itu kemudian dia belajar sendiri baca, kemudian ngajarkan, ya, atau murid dari gurunya itu murid dari YouTube atau Google, kemudian bikin majelis, enggak. Ya, kita memang ya bersanad dan belajar dari guru ke guru bersambung. Ya. Sebagaimana dalam kitab tauhid ini kan, ya, kitab tauhid ini, ya, sanadnya adalah akhbarona atau haddatsana Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Musa al-Nasr qala akhbarana Syekh Muhammad bin Hasan al-Syekh qala akhbarana Syekh Muhammad bin Faris qala akhbarana Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh qala akhbarana Jiddi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya. Kitab ini ya bersanad dari Syekh Abdurrahman. Kemudian Sami'tu an Syekh Anwar bin Arif Al-Ajni dan seterusnya lewat Syekh Al-Alamah Al-Imrani, ya. Kemudian lewat Syekh Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dari bapaknya, dan selain sebagainya. Nah, kemudian munafik wa Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'sul munafikin, ya. Munafik yang disebut di sini adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Munafik, Ra'sul munafik. Siapa? Tokohnya, gembongnya. Kadang kalau diterjemahkan dengan yang epik itu gembongnya munafik. Wan nifaqu huna idharul islami wal ikhfa'il kufri. Munafik itu adalah yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, ya. Dan kita sudah bahas, ya, munafik sama kafir berat mana dosanya? Berat munafik. Karena orang kafir itu menampakkan kekafirannya. Jadi munafik itu menyembunyikan kekafiran. Dia sama-sama dihukum karena kekafirannya, sedangkan munafik mendapatkan tambahan karena dia melakukan kebohongan. Fitar ki asfali minan nar. Kemudian nastaghitsu bi Rasulillah nadlubu minhu kaffa hadhil munafiqi kaffa hadhil munafiqa minal adha. Ya. Yang mencari pertolongan dari Rasulullah SAW untuk menghentikan perbuatan atau gangguan dari munafik tersebut. Innahu la yastaghitsu bi. Nah. Sedangkan yang memahami istighotsah itu bisa untuk selain Allah, ya. Maka sebagaimana Syekh Fauzan menyebutkan karaha sallallahu alaihi wasallam an yasta'mila hadhihi laf fi haqqihi ta'diban ma'allah atau ta'adduban ma'allah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karoha, benci. Berarti kalau karoha hukumnya apa? Bukan haram. Sehingga berarti ada istighotsah yang kepada manusia. Alasannya apa? An yasta'mila hadhihi laf, ya, menggunakan lafaz ini fi haqhi untuk beliau ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh Syekh Fauzan tidak menafikan istighotsah kepada manusia dalam keadaan yang mereka itu mampu mengerjakan. Kan ini kan bahasa Jawa ini itu kan mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam elek-elek untuk Ubay bin Salul itu kan berhenti itu kan. Ya kan? Abdullah bin Ubay bin Salul untuk berhenti dari mengganggu orang Islam. Ya. Tapi kalimat istighotsah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau untuk dipakai untuk beliau. Ta'adduban ma'allah, karena bentuk adab, ya, kepada Allah. Ya. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, adabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta Syalbani itu menjelaskan dalam sifat sholat Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa sholat beliau tidak melebihi batasan dari tempat sujudnya? Karena adab. Tuh.
maka kalian apa namanya ta'adub itu ya dipakai juga. Ya, nanti itu kalau atahiyat pakai Allahumma sholli ala sayyidina itu jawabannya juga ta'adub. Ya, jadi jangan terlalu kenceng-kenceng juga masalah itu. Ini bid'ah ini. Ya, cuman gitu bukan madhab kita, itu aja selesai. Tadi kan istighosa itu ketika genting, Ya, gitu, konteksnya. ya, Nah ini Abdullah bin Ubay bin Salul kalau yang dimaksud munafik itu cuma dia aja. Terus ini yang diganggu ada al-mukminin itu kan orang banyak. ya. Kalau gantemnya mau. Gentingnya di mana itu maksudnya? Nah, ya. Karena di masa itu setahu saya ya, apa namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia punya kongsi dengan Yahudi yang memiliki kemampuan tempur. Ya. Sehingga dan dia orang yang memiliki kedudukan juga, kaya juga. Jadi kalau mereka konfrontasi langsung ya langsung entek gitu kan, lawan korporasi dan apa birokrat dan sebagainya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di 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 Madinah itu ada ahli kitab, ada musyrik ada ahli kitab. Nah, yang ini bleger itu apa ya, dohirnya muslim, kalau ribut dengan yang muslim yang lain terus ahli kitab mau kayak keplok itu gitu. Nah, apalagi Yahudi itu kan permusuhannya ya kan, ya lebih daripada Nasrani. Nah, itu makanya jadi apa namanya pepatahnya buah si malakama, mau apa namanya mau tabrak raiso ya, nek di los kok nyenyengit gitu kan. Ya, ya hatta bahkan di dalam riwayat yang Dzulqaisirah itu kan ketika Umar bin Khattab hendak membunuh Dzulqaisirah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang karena dan mengatakan apa ya, nanti aku khawatir orang mengatakan Muhammad ya, membunuh yaqtulu ashabahu, membunuh sahabatnya. Siapa yang ditunjuk yang dimaksud seperti itu? Orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Jadi apa namanya dakwahnya Nabi